Oke, gas, kita langsung to the point aja. Saya memakai epoxy resin yang jenis coating. Coating yang saya pakai ini yang tipenya dekoratif, khusus untuk bermain dekoratif karena nggak terlalu bening. Tapi bukan berarti nggak bening itu karena ada tambahan fillernya coy, atau serbuknya, nggak ada. Karena banyak foamingnya ya, supaya dia cepat keras. Beberapa minggu yang lalu banyak pertanyaan mengenai pewarna. Pewarna itu adalah pigmen. Sudah sering saya jelasin di setiap video konten di channel Bukan Arsitek. Kita selalu menyebutkan pigmen. Nah, pigmen itu adalah pewarna khusus untuk mewarnai. Ada juga yang menyamakan epoksi. Epoksi itu sebenarnya adalah gen utama daripada resin yang jenisnya epoksi. Misalkan primer epoksi yang untuk primer besi, atau untuk epoksi cat mobil, atau epoksi yang lain, atau epoksi adhesi atau lem, itu sebenarnya gennya sama. Awal mulanya berasal dari resin yang jenisnya epoksi. Tapi pabrik itu memformulasi lagi untuk kebutuhannya. Misalkan untuk primernya yang tahan besi, nanti ada campuran aditif dan lain-lainnya yang disesuaikan untuk menahan besi supaya tidak korosi. Misalkan untuk primer kapal, supaya kapalnya tidak korosi dari gerusan air garam dan sebagainya. Nah, terus ada juga epoksi lem. Epoksi lem juga sama, gennya dari ini. Yang membedakan biasanya hardenernya, terus ada tambahan aditif yang lain. Dan itu semuanya adalah rahasia semua, rahasia pabrik. Kalau kita membahas yang jauh lebih detail lagi, lama bro, nggak habis-habis, bisa makan waktu sampai berbulan-bulan. Karena saya juga ilmunya nggak sejauh-jauh amat gitu loh. Saya hanya punya pengetahuan dasar, tidak sampai yang memformulasi bentuknya begini itu nggak sampai ke sana. Cuman kita tahu dasarnya, oh epoksi itu adalah jenis resin yang punya viscosity atau adhesinya itu sangat bagus gitu. Epoksi yang diformulasikan untuk bahan cat pelapis itu jangan dipakai untuk ngecor. Cor itu harusnya memakai yang jenisnya casting. Kalau yang pelapis itu jenisnya coating. Jadi kategori coating itu adalah pelapis. Kalau casting itu adalah ketebalan atau ngecor dengan di atas lapisan gitu loh. Maksudnya ketebalannya itu melebihi kapasitas daripada melapis. Misalkan 1 cm itu juga udah kategori casting. Nah, kalau kita bahas sangat lama banget. Terus ada juga coating, kalau kita tebalkan itu keringnya cepat. Ada juga yang jenis coating yang kita tebalkan dipakai untuk casting, nggak mau kering. Contoh misalkan poliuretan, clear PU, itu kalau kita diamkan setelah kita campur dengan hardener, dia akan membeku tapi tidak keras-keras banget. Dia ngegel seperti karet gitu. Tapi kalau dia tipis, dia mau keras. Nah, seperti itulah kira-kira. Karena ini formulasinya juga yang tahu juga mereka pabrik-pabrik yang tahu kan, bukan saya gitu loh. Artinya kalau kita menjelaskan secara detail nggak habis-habis bro. Ya mending kita dasarnya aja, tujuannya apa, buat suatu karya itu dengan tujuan apa, untuk apa, ya fokusnya di situ doang gitu loh. Jangan fokus kemana-mana. Kalau fokus kemana-mana, kita menggunakan ilmu yang kita sebenarnya nggak bisa pakai. Kenapa? Kalaupun kalian tahu, tentu nggak bisa produksi. Sebab apa? Butuh peralatan yang sangat mahal harganya, dan itu yang punya kapasitas adalah pabrik. Masa kita mau ngobrolin kayak gini terus bikin pabrik? Ya nggak mungkin juga. Nah udah, kita mau langsung aja untuk pengaplikasiannya. Saya mau mengaplikasikan ini untuk meja matting, tapi yang nggak begitu gede-gede amat. Saya memakai resin epoksi yang jenisnya coating, ini jenis dekoratif.
Oke, kita tuang aja ya langsung ya. Ini gampang sih kalau nuang-nuang begini. Anak kecil juga bisa nuang. Ini kan meja ya. Kalau meja itu tentunya nanti kita lepas lakbannya supaya ngeluber ke samping. Jadi sampingnya juga ketutup dan ada motifnya juga. Ini kurang lebihnya kalau cuaca dingin itu sekitar 1,5 jam. Tapi kalau cuaca panas bisa 50 menit atau 40 menit ya. Tergantung cuaca juga ya untuk mengenai pembukaan lakban ini. Atau kita nunggu gel temnya. Kalau kita buka langsung sebelum gel tem nanti pasti habis. Untuk epoksinya turun terus. Oke ya, tadi kita udah ngopi sama Darmi di bawah pohon jambu, dikeroyok semut ya. Karena nunggu ini lumayan lama, 1 jam lebih. Ya, langsung kita buka.
Nah, ini udah tak buka, udah turun sempurna. Terus ya kita nunggu kering aja. Sebenarnya kalau keringnya sama basahnya sih kurang lebihnya hampir sama ya, nggak ada perubahan. Nah, untuk mengenai apa yang kita bahas tadi, resin, epoksi yang ada beredar itu semuanya udah formulasi. Ada juga yang masih ori, maksudnya masih raw material epoksi itu masih, memang itu banyak juga sekarang udah beredar, tapi itu biasanya kebutuhan untuk industrial, untuk industri. Artinya kalau industri membutuhkan itu akan diformulasi misalkan untuk bahan cat, lem, aditif yang lain gitu. Dan itu memang sangat berguna banget untuk perindustrian otomotif, elektro, baju segala macam, semuanya berkaitan di situ. Dan kalau kita bahas ya memang ya saya juga nggak ada ilmu terlalu jauh ke sana, tapi sedikit banyak kita tahu dasar-dasarnya epoksi adalah untuk apa gitu. Oke, tunggu video selanjutnya, like, subscribe, jangan lupa.